Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan proyek akhir semester Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Junaidi Endrawadi MPD dan Bu Sri Wahyuni. Dengan sesi 0398 dengan saya sendiri Yumna Afifah dengan NIM 230879195. Saya Trisha Dewi Pangisti 23078123 Tata Hias dan Kecantikan. Dan saya sendiri Ulfa Amelia dengan NIM 230879191 Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya Yovika Larsanda dengan NIM 230879194 Prodi Kepelatihan Olahraga. Selamat sore Bang, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya dengan Abang siapa? Hafiz Sunarta. Kami ingin bertanya tentang yang berkaitan dengan narkoba Bang. Bagaimana saran Abang untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mengatasi masalah narkoba? Ini tentang kerjasama ya, tentang dari masyarakat, instansi pemerintah sama satu lagi Sektor swasta. Sektor swasta ya. Kalau dari masyarakat biasanya itu kita di masyarakat itu kerjasamanya ada penyuluhan dari lurah atau dari RT, itu diadakan penyuluhan seperti diadakanlah seperti apa namanya tuh rapat bukan rapat sih, apa namanya tuh penyuluhan antara masyarakat tapi dihadirkan yang pembicara tentang penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian kalau untuk kerjasamanya itu diambil dari pemerintah, itu langsung dari kepolisian atau pihak yang berwenang, entah itu dari Badan Intelijen Narkobanya atau dari masyarakatnya, dari instansi polisinya. Untuk kerjasamanya kita kan bisa ambil dari sana. Nanti bagaimana solusinya, nanti diadakanlah orang yang tahu tentang orang yang paham tentang narkoba. Kemudian kalau untuk masyarakat sekitar ini biasanya penyalahgunaan narkoba ini biasanya di kalangan orang-orang yang mungkin belum tahu tentang narkoba. Kemudian dari media sosial kan banyak itu. Sekarang ini media sosial kan udah rame, seperti Instagram atau TikTok yang meliput tentang kejadian-kejadian narkoba. Kalau menurut Bang sih, di media sosial atau di liputan atau di televisi itu tidak terlalu di-share tentang video-video penangkapan narkoba. Jadi seperti ini, kalau semakin kita share, kalau semakin kita tayangkan di seluruh Indonesia ataupun kita seluruh TV, itu setiap orang pasti ada penasaran. Nah, yang membuat penasaran ini, makanya semua orang itu bisa berasumsi ini apa sih narkobanya, ini apa sih rasanya, kan seperti itu biasanya. Itu yang membuat orang-orang itu terdoktrin dalam pikirannya untuk mencoba. Mungkin seperti itu, mungkin yang abang rasa dari media sosial dulu yang perlu kita hindari, ya kan? Karena di media sosial ini terlalu banyak aktivitas lain, apalagi kalau di dalam sekarang kan media sosialnya yang booming itu seperti TikTok. Nah, di TikTok itu kita bisa bekerjasama sama influencer ya namanya kan, untuk bagaimana cara menghentikan narkoba, untuk bagaimana cara menguranginya, atau yang udah ketergantungan, bagaimana caranya kan bisa influencer untuk mendedikasikannya lagi itu. Merasa seperti itu cukup, insya Allah. Ada yang perlu tanyakan lagi? Satu lagi?
hambatan utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini apa, Bang? Hambatan utamanya mungkin ketergantungan sama faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh besar sekali. Misal kalau kita berteman sama selingkungan sama orang yang pernah dalam narkoba, setidaknya kita tahu dan kita mungkin pengen karena kan zaman sekarang ini kan manusia ini kan pengen mencoba, awan nafsunya susah diatur ya. Makanya seperti itu. Kalau menurut Bang sih, orang yang sudah masuk ke dalam dunia narkoba atau orang yang sudah berkecimpung dalam dunia itu atau yang baru setengah-setengah, lebih baik untuk menghindari perkumpulan itu daerahnya. Atau itu memang kalau sudah terjadi, niat dari dirinya sendiri lagi. Kalau tidak ada niat dari dirinya sendiri, dimanapun dia tinggal pasti akan tetap terbawa narkobanya. Itu sih yang merasa. Ada yang tanya lagi? Sudah cukup, Bang. Terima kasih, Bang. Halo Bang, selamat sore. Jadi boleh perkenalan dulu, nama Bang siapa Bang? Selamat sore, nama saya Fahmi. Siap. Jadi di sini kami mau nanya nih Bang, apa pendapat Abang tentang pelanggaran lalu lintas dan dampaknya terhadap keselamatan jalan raya? Menurut saya sih kalau untuk pelanggaran lalu lintas itu kan memang nggak apa ya, namanya juga lalu lintas, kita harus patuh dan tunduk kepada aturan yang berlaku. Kalau misal kita melanggar kan kita pasti aturan itu dibuat untuk suatu kebaikan gitu. Jadi kalau kita melanggar berarti kita melanggar kebaikan yang diberikan itu. Jadi ya efek sampingnya nanti paling kita ya celaka gitu kalau kita melanggar. Mungkin itu kalau untuk lalu lintas. Terus ada lagi? Bagaimana kalau menilai peranan hukum dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas Bang? Kalau menurut saya hukum sejauh ini di Indonesia ya, kalau untuk pelanggaran lalu lintas hukumnya cukup tegas, tapi masih banyak sih oknum-oknum yang setahu saya yang seperti oknum-oknum tertentu yang kadang lalu lintas ini kalau jika ada yang melanggar tidak gimana ya, ada yang melanggar nih, nanti yang merazia atau yang melakukan tindakan perlakuan tuh kadang nggak adil gitu, nggak rata, karena mungkin ada sesuatu di belakangan kayak ada sogokan atau apa, kadang tidak adil. Banyaknya situ sih yang sering saya ketahui mungkin. Jadi apa saran Abang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di masyarakat Bang? Sarannya sih untuk masyarakat terutama di Indonesia ini, di Padang, di Kota Padang, ya patuh-patuhlah berlalu lintas gitu, biar selamat gitu. Kan semua aturan dibuat untuk kebaikan gitu. Juga kalau ada oknum-oknum tertentu mungkin yang memanfaatkan itu semua, mungkin ya saya harap jerahlah mereka semua, janganlah seperti itu lagi. Mungkin itu sih. Baik Bang, terima kasih ya Bang. Ya. Selamat berkuliah Bang.